Halo, di sini nama saya Sarurehan dan NIM saya yang semua Bapak lihat dan prodinya yang Bapak bisa lihat juga. Dan bentar saya cek dulu recordnya. Oke, sudah di record. Dan di sini ntar codingannya akan saya taruh di satu drive yang sama dengan source code-nya dan video saya dan link YouTube saya, maksudnya link video YouTube saya masukin ke situ. Oke, next selanjutnya next slide kedua. Dan di sini tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis data menggunakan teknik analitik dan visualisasi. Fokus analisis meliputi faktor pendapatan e-commerce, perhitungan churn dan retention pelanggan, serta pembuatan aplikasi visualisasi interaktif menggunakan AirSheen. Dan di sini soal nomor 1, identifikasi faktor. Untuk soal pertama, saya menganalisis data transaksi e-commerce dummy untuk mencari faktor non-temporal yang paling mempengaruhi total pendapatan. Dari hasil analisis, terdapat dua faktor utama, yaitu kategori produk dan rating produk. Dan sini ada running bar chartnya. Pada grafik ini ditampilkan rata-rata pendapatan berdasarkan kategori produk. Terlihat bahwa kategori elektronik memiliki pendapatan rata-rata paling tinggi dibanding fashion dan perabotan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori produk sangat berpengaruh terhadap total pendapatannya. Dan slide nomor 5, bukti running scatter rating. Jadi, hubungan antara rating produk dan total pendapatan terlihat adanya hubungan positif di mana produk dengan rating yang lebih tinggi cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa rating produk juga menjadi faktor penting. Jadi, slide nomor 5 seperti itu. Dan next, slide nomor 6, interferensi soal 1. Jadi, berdasarkan analisis statistik dan visualisasi, dapat disimpulkan bahwa kategori produk dan rating produk merupakan dua faktor non-temporal yang paling dominan mempengaruhi pendapatan e-commerce. Dan sini soal nomor 2, churn rate. Pada soal kedua ini, saya menghitung churn rate pelanggan layanan berlangganan. Hasil perhitungan menunjukkan churn rate bulan April sebesar 8,33% dan meningkat menjadi 11,11%. Pada bulan Mei, ini menunjukkan bahwa tingkat kehilangan pelanggan di bulan Mei lebih tinggi. Jadi di sini ada heat map ya, retention heat map. Oke, itu gambarnya. Dan ini current analysis untuk melihat pola retensi pelanggan berdasarkan bulan akuisisi. Dari heatmap ini terlihat bahwa yang ini ya, mengalami penurunan retensi paling cepat dibandingkan bulan lainnya. Oke, slide nomor 9. Aplikasi AirSheen. Pada soal ketiga, saya membuat aplikasi web interaktif menggunakan AirSheen. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memiliki lokasi dan metrik yang ingin ditampilkan, yaitu total penjualan dan margin keuntungan, dan hasil visualisasi akan berubah secara otomatis. Jadi insight bisnisnya, berdasarkan hasil visualisasi, aplikasi dapat dilihat bahwa di Jakarta kategori pakaian memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi dibanding elektronik, meskipun penjualan elektronik lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa margin tidak selalu sebanding dengan total penjualannya. Oke, kesimpulannya, analisis data dan visualisasi sangat membantu memahami pola bisnis dan mendukung pengambilan keputusan. Seluruh analisis dan visualisasi dijalankan menggunakan Python dan AirSheen, dan kode program telah saya sertakan dalam laporan tertulis sebagai bukti implementasinya. Yang tadi saya kasih tahu yang di awal, ntar saya kasih link videonya sama link source code-nya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Sarrehan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin semuanya.